Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait grafikum temperatur kontrol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey. Nama saya Muhammad Darman Abdul Malik. Nama saya Muhammad Rajib Abdul Rahman. Oke, yang pertama untuk tujuan praktikum kita yaitu agar mahasiswa dan mahasiswi tahu cara menyesuaikan alat temperatur kontrol ini. Terus yang kedua itu agar mahasiswa dan mahasiswi tahu cara pengamatan dan cara pengendalian dari alat temperatur kontrol ini. Nah, di sini temperatur kontrol ini komponen itu ada beberapa alat, yaitu ada tabnya, terus kita ada sensor untuk mengukur suhu di T2 dan T1 di permukaannya. Setelah itu kita ada heater dan di bawah sini ada fan-nya. Ada fan, oke. Nah, selanjutnya di sini ada transmitter yang gunanya itu untuk mengkonversi sinyal dari sensor agar bisa dibaca oleh monitor. Lalu selanjutnya kita menggunakan monitor, kita menggunakan keyboard, mouse, dan CPU. Dan kita juga menggunakan pengetahuan yang berguna untuk menghubungkan semua perangkat di sini. Nah, kenapa sih kita harus melakukan temperatur kontrol? Yang pertama itu pastinya ada faktor K3, di mana kalau temperatur kontrol tidak diatur, kita bisa menyebabkan hal itu jadi overheating, yang dimana bisa menyebabkan meledak dan bisa menyebabkan berbagai macam kecelakaan kerja. Terus kita juga menjaga kualitas produk, yang dimana temperatur itu sangat berpengaruh pada reaksi dan reaktor, lalu berpengaruh pada boiler, furnace, yang bisa mempengaruhi dari kualitas produk di industri seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa temperatur kontrol yang ada di industri yang biasa dipakai. Nah, yang pertama itu ada termokapel. Termokapel itu cara kerjanya itu dia ada dua logam dengan perbedaan konduktor. Nah, dua logam tersebut bisa mendeteksi suhu yang beda atau perubahan suhu seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada RTD atau resistor temperatur detector. Nah, kalau ini kita menggunakan logam platina. Ada di situ ada R100 dan R200. Nah, terus kita ada juga infrared. Nah, infrared itu dia jarak jauh, jadi langsung kontak. Nah, biasanya infrared itu digunakan pada pelarut timah atau pelarut logam seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sensor IC atau integrated circuit yang menggunakan chip cara kerjanya seperti itu. Oke, cukup. Sekian, selanjutnya akan prosedur yang dijelaskan oleh Jeffrey. Yang pertama kita buka softwarenya terlebih dahulu. Sini kita buka PID, buka setup. Di sini kita setup untuk sampel intervalnya pengambilan 15 detik, durasinya tuh 1 hour. Dan ini pengambilan sampelnya tuh otomatis. Klik OK, OK lagi. Kemudian kita di PID. PID ini kita lakukan sesuai variasi yang kita ingin tentukan. Di kelompok 4 variasinya yang pertama itu setup pointnya di 40 derajat, kemudian proportional bandnya 100, integral 30. Kita apply, kemudian OK. Selanjutnya kita pastikan tabel dan grafik yang kita mau gunakan itu 0 dulu. 0, tabel 0. Jangan lupa di checklist. Jika semua itu sudah dilakukan, maka kita menekan go. On. Kita terkontrol, naikkan secara perlahan. Kemudian fan-nya juga. Kita tunggu sampai suhunya mendekati dengan set point yang kita inginkan. Set point kita di 40. Jika sudah mendekati set point, maka kita langsung automatic, kemudian apply, kemudian kita pencet OK. Dan lagi PID itu untuk memantau untuk variasi berikutnya. Tunggu sampai si tes sensor
unsur suhu T1 ke 40 stabil. Kemudian kita hold selama 3 menit. Nah, jika sudah kelar terkait variasi praktikum kali ini, maka yang kita akan lakukan yaitu manualkan terlebih dahulu. Kemudian apply. Oke, buka PID lagi. Kita turunkan suhu secara perlahan. Jangan lupa kita lihat juga terkait grafiknya dan juga tabel yang kita tadi sudah lakukan. Sini grafiknya kita bisa lihat. Kemudian untuk grafik kita bisa klik print, kemudian PDF, klik OK. Isi sesuai nama yang kita mau. Tabel kita save as. Kita ganti jadi Excel ya. Kemudian kita stop, kita lakukan shutdown. Setelah selesai kita rapikan kembali dan rapikan kembali tadi komponen yang kita setelah pakai. Sekian. Nah, oke teman-teman, untuk menjalankan alat temperatur kontrol ini ada controller yang harus kita gunakan selama menjalankan praktikum tersebut. Controller tersebut berupa instrumen bernama PID atau proporsional integral derivatif. Proporsional sendiri memiliki arti nilai koreksi sebanding dengan nilai kesalahan. Lalu untuk yang integral itu merupakan nilai yang berasal dari masa lalu, kemudian nilai tersebut akan diperbaiki di masa sekarang. Lalu untuk derivatif merupakan nilai prediksi yang dari masa depan agar diperbaiki di masa kini sehingga tidak terjadi kesalahan pada di masa depan tersebut. Nah, di dalam sistem PID tersebut juga terdapat SP, PV, dan juga MV. SP tersebut merupakan set value atau set variable. Set variable di sini merupakan nilai atau angka aktual yang akan kita gunakan atau akan kita jadikan sebagai patokan selama praktikum tersebut. Nah, untuk praktikum temperatur kontrol ini SP-nya itu yang digunakan yaitu heaternya atau pemangkasnya yang dibawa pada alat tersebut. Lalu selain SP terdapat juga PV atau point variable. PV ini merupakan nilai atau angka aktual yang kita peroleh selama praktikum tersebut. Lalu yang ketiga adalah NV atau manipulated variable. NV ini berfungsi untuk menyelaraskan nilai PV agar nilai tersebut selaras dengan nilai SV atau nilai yang kita inginkan. Sekian dari saya.